Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menayangkan rekaman telepon tentang penginjilan atau kristenisasi. Jadi saya baru tahu bahwa ada penginjilan melalui telepon secara random. Jadi menelepon seorang secara random untuk menyebarkan Injil. Nah, untuk kali ini sebenarnya si penelepon atau si penginjil ini sudah 2 kali menelepon. Tetapi untuk yang pertama gagal karena si penelpon pertama itu tidak menguasai Alkitab dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang telepon. Karena merasa mungkin malu atau gagal, akhirnya si penginjil tersebut menelpon lagi untuk kedua kalinya dengan membawa omnya, atau mungkin menurut saya itu dia membawa gurunya. Tetapi walaupun membawa gurunya, ternyata sama, gurunya pun tidak menguasai Alkitab dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari yang ditelepon tidak bisa dijawab. Baik, untuk tidak panjang lebar, mari kita dengarkan rekaman tersebut. Oh, iya, gimana? Nah ini Pak, pada ini kan saya juga ya sebenarnya seneng pengen Oh, ngobrol-ngobrol. gitu. Oh, siap. Ada waktunya Bapak? Boleh. Lagi sibuk? Enggak, lagi nyantai. Oh iya. Iya. Jadi pada ini Pak ya, jadi sekarang tuh saya bawa ini barang undang om saya. Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Oh iya. Jadi ini ada om saya. Iya. Namanya Om Darman. Oh, Om Darman. Ya, siap. Jadi bentar Pak ini coba di ini di telepon dulu ya, ini kan bisa disambungin ke lebih dari satu nomor ya Pak ya. Oh, boleh ya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya, mangga. Nah, halo. Halo. Pak Rahmat. Ya, betul. Oh ya, udah nyambung ya, berarti udah nyambung ya. Oh, ini yang di kok suaranya sama? Beda? Suara. Oh, beda. Oh, beda. Iya. Ya. Wilujeng siang, Pak Rahmat. Siang. Mohon ya dikenalkan ku ya sadarek Denis. Alah, iya bahasa Sundana lancar ieu lakosen di mana leungna ya? Mohon. Ai Pak Denis tiasa Sunda nya. Punten Pak Denis. Pak Rahmat. Atuh da asli Sunda bi mah. Oh, ahli Sunda. Mun kamari mah sa anu ieu teh pasa? Denis kamari. Pak Denis, iya kamari. Oh, saya mah lagi kelihatan belajar Sundanya. Belajar bahasa Sunda. Iya betul, kelihatan. Iya. Gimana nih? Kamari teh nguping di Ya. Serek Denis. Dengan Baramat, Patarosan, Ya. memang lebet akal. Betul. Kita ditawaskan ke orangnya, Mohon. bagi memang orang kadang serang walaranana anu sajatina gitu nya Pak ya. Mohon. Saya pisan kamari Mohon, Baramat mohon, kada mohon. Patarosan eta. Nya eta ge kan ini tuh apa ya banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ya kan itu mah dasarnya gitu. Jadi paling dasar mungkin ya sebelum kita menjalar ke yang lainnya gitu. Gitu sih. Kamari pan Patarosan teh kunaon urang urang teu disuunkeun hirup salolanya. Mohon. Tapi satos diciptakeun urang terang-terang saurna surga neraka gitu. Gini, jadi kenapa gitu? Saya aja sebenarnya gitu. Kalau saya harus bisa memilih, Pak ya, saya mending tidak dilahirkan. Kenapa? Karena ketika ke dunia ternyata untuk berbuat dosa itu lebih gampang. Tapi ketika berbuat dosa ada neraka. Nah, mendingan kayak dulu gitu. Dulu waktu saya ngelahirkan, bapak waktu dulu kan nggak ada berpikiran apa-apa ya. Ya nyaman ya, sebelum kita lahir ke dunia nyaman gitu, nggak merasakan gitu, nggak harus ini harus dipinta pertanggungjawaban gitu. Ya saya berpikir kalau seperti ini ya saya merasa dipaksa gitu di dunia gitu. Harusnya kan ketika dia yang menciptakan ya dia yang menginginkan ya udah harusnya yang nggak ada seperti itu gitu maksudnya sih Pak gitu. Oh ya. Iya. Jadi latar belakang Pak Rahmat mungkin Muslim Pak ya? Iya betul Muslim. Ya. Jadi Muslim maupun Kristen sebenarnya ada
persamaan dari dasar-dasar yang berhubungan dengan asal mula kita diciptakan. Iya, iya. Jadi untuk menjawab hal ini memang tidak mudah begitu saja, Betul. karena sekarang sudah banyak keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda, Iya, agama yang berbeda-beda, menggambarkan perkara-perkara apalagi yang tidak kelihatan mengenai Allah itu yang berbeda-beda, ya Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi sekarang mungkin kita perlu kembali dulu ke sejarah awal, bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Apakah untuk menderita, apakah untuk mati, apakah untuk masuk neraka disiksa, dan lain sebagainya. Itu kan yang harus terjawab ya. Betul. Jadi dalam pembahasan ini mungkin secara sederhana dulu, secara awal, kita bisa melihat bagaimana asal mula Allah menciptakan manusia. Iya. Tapi prinsip dasarnya sudah ada, sama dengan Muslim juga, karena kalau Alkitab, Taurat, Zabur, Injil kan ini kan lebih dulu ya Pak ya. Iya. Nah, di sini di dalam ayat-ayat Alkitab itu kan diutarakan memang manusia ini direncanakan oleh Allah, diciptakan Betul. untuk mendiami bumi. Iya. Ya, dan manusia ini berbeda dengan binatang-binatang dalam ciptanya. Allah membuat manusia ini mirip dengan Allah, artinya kita memiliki sifat-sifat yang sama dari Allah. Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa, ya kan? Iya, Manusia sekarang sampai bisa ke bulan, kemana, bikin apa itu dan lain sebagainya kan? Iya. Ada kuasa. Allah Maha Adil, manusia punya keadilan, kan begitu ya? Nah, ini maha adilnya di mana, Pak? Di mana? Kalau menurut saya tidak adil, karena saya tidak minta. Nah, ini permasalahan itu kan Allah Maha Adil. Ini yang kita bahas. Betul. Tuh, ya. Jadi inilah yang seperti Allah Maha Kasih, manusia kan punya kasih sayang sesama, kan begitu ya. Iya, betul. Ini keadaan kita dan diciptakan ini dan dirasakan oleh kita sekarang, Pak ya. Iya. Nah, sekarang saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 26, 27 ya. Begini katanya. Lalu Allah berkata, mari kita membuat manusia yang mirip dengan kita. Jadi Allah itu di surga ya. Iya. Ada malaikat-malaikat lain dan yang banyak yang memang kita tidak tahu jumlahnya, Alkitab tidak mengungkapkan. Dan ini rencana Allah mengajak para malaikat untuk menciptakan manusia yang mirip tadi, yang sifat-sifatnya mirip tadi yang sudah kita sebutkan, Pak ya. Iya. Dan kemudian di ayat 27 dikatakan, kemudian Allah menciptakan manusia yang mirip dengannya, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan yang mirip dengannya. Iya. Selanjutnya Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka, beranak cucu. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan kuasailah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, binatang yang terbang, dan binatang yang hidup di darat. Ya, ini kan. Iya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan tugas-tugas dan keberadaannya selaku manusia ini diberi kuasa untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan menguasai segala ciptaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu binatang-binatang, Pak. Iya. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam, gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat selanjutnya, memang Allah memberi segala sesuatu tumbuhan berbiji, seluruh bumi pohon-pohon berbiji, itulah makanan kalian katanya. Ya. Jadi ini menceritakan keadaan-keadaan di bumi, Pak ya. Iya. Di bumi. Ya. Jadi bukan keadaan-keadaan di surga gitu. Iya. Nah, coba kita lihat lagi ayat lain. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah, Pak. Iya, dari debu tanah. Sama ya, debu tanah. Ya. Tanah ini ada di bumi, Pak ya. Iya. Dan kemudian mengembuskan napas hidup ke lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi orang yang hidup. Selanjutnya Allah Yehuwa membuat sebuah tanah di Eden, ya, di bumi. Jadi ada lokasi yang khusus yang disebut
Taman Eden gitu. Jadi Allah itu memberikan percontohan keindahannya, ya segala macam hal yang bisa membahagiakan manusia gitu, kehidupan manusia, Pak ya. Iya, iya. Dan ke arah timur, dan di sana dia menaruh manusia yang diciptakan itu, yaitu di Taman Eden. Iya, betul, betul. Lalu Allah membuat tanah menumbuhkan pohon-pohon yang indah dan buahnya yang bisa dimakan juga. Ya, dari pohon, ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Gitu. Selanjutnya ada sungai yang mengalir dari Eden untuk mengairi taman itu. Dan dari sana sungai itu terbagi menjadi 4 sungai. Yang pertama bernama Pison, itulah sungai yang mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat adanya emas. Emas di sana itu bagus, di situ juga ada getah wangi dan batu okis. Sungai yang kedua bernama Gihon. Dan sungai yang ketiga bernama Tigris. Dan sungai keempat bernama Efrat, Pak ya. Iya, iya. Jadi mungkin dari 4 sungai ini, Pak Rahmat sudah ada yang kenal ya nama-nama sungai itu. Iya, sekarang. ada yang kenal ya. Ya, diantaranya masih ada 2 sekarang ya. Iya, iya, iya. Sungai Tigris dan sungai Efrat. Iya. Itu adanya di daerah Irak ya. Iya, iya, Irak iya. sebelah utara itu. Iya. Nah, disitulah manusia pertama Adam atau adanya Taman Eden itu dulu di situ. Allah memberi percontohan keindahan yang harus dikembangkan oleh keturunan umat manusia, gitu, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kelihatannya dari sini bisa membayangkan Pak Rahmat kehidupan bagaimana Allah menciptakan atau memberikan kepada manusia ini kira-kira. Kalau ya ini sih belum, kalau menurut saya sih belum pada intinya nih. Jadi intinya Belum gini. pada intinya, ya, oh, intinya gini kan, kenapa manusia tidak bisa menolak dilahirkan? Itu intinya. Kenapa? Nah, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ketika dilahirkan kita bisa bisa masuk neraka lah gitu, karena berbuat dosa lebih gampang gitu. Jadi, nah kalau saya memilih ya mendingan jangan jangan dilahirkan. Kita nih sekarang Bapak hidup nih. Apa-apa ya, Pak ya? Ya, Bapak sekarang Bapak hidup di dunia nih. Kan agama banyak nih. Ketika kata Bapak agama ini benar, ketika Bapak ini benar gitu. Tapi kan kita nggak tahu baru kita nggak tahu nih apakah kita masuk neraka, apakah masuk surga gitu. Nah, ternyata kan kalau berbuat dosa itu otomatis masuk neraka kan, Pak ya? Kalau berbuat dosa. Nah, nanti kita bahas neraka itu apa ya? Nggak ini aja langsung itu neraka pasti tahu lah. Ini awalnya nih, Pak. Jangan dulu, saya pikir tidak dulu masuk neraka nih. Kita datang dulu ke dunia aja gitu. Datang dulu ke dunia nih, kenapa gitu? Gak bisa menolak. Padahal di dunia itu lebih mudah berbuat dosa. Ya kalau saya milih mah daripada saya kalau anggaplah gambling, Pak. Gambling tuh ini kata si Anu masuk neraka, kata si Anu masuk surga. Ini kan agak jadi khawatir lah gitu. Ya lebih baik saya saya pikir berarti kalau gitu berarti kalau benar-benar Bapak mengaku Tuhannya Bapak itu adil, berarti kalau benar-benar Tuhan Bapak itu adil, saya berarti ciptaannya ya. Ya, ciptaan berarti Tuhan Bapak itu memaksa saya untuk lahir ke dunia. Berarti tidak adil. Saya dipaksa oleh Bapak. Kalau menurut Bapak Tuhan Bapak itu benar, berarti saya dipaksa oleh Tuhan Bapak gitu lahir ke dunia. Gitu, iya. Tapi kalau Pak Rahmat sekarang menikmati kehidupan ini, itu ada rasa bahagia nggak kalau hal-hal baik yang diterima? Gini Pak. Jadi kalau namanya hidupan ada dua Pak. Ada bahagia, ada sedih, ada kaya, ada miskin, ada atas, ada bawah. Itu namanya kehidupan udah Pak. Itu ada dua-dua lah. Ada laki-laki dan perempuan. Otomatis ada ngalamin bahagia, ada ngalamin sedih gitu. Ada senang, ada susah. Itu mah udah standar maksudnya gitu Pak. Gitu. Nah, jadi permasalahannya di sini Pak. Jadi kalau Tuhan Bapak benar, adil dan kasih, kenapa menciptakan neraka? Terus saya kenapa diciptakan oleh Dia gitu, oleh Tuhan Bapak ya? Kenapa diciptakan? Nah, tapi kalau mau langsung dijelaskan. Ya memang di dalam Alkitab
tentang neraka itu bukan tempat siksaan orang mati, Pak. Kalau mau dibahas secara langsung Iya, ke iya, sana, ya. iya. Bukan tempat siksaan. Tadi kita belum bahas ya persyaratan hidup untuk manusia pertama itu apa ya. Ya, Iya, apa iya. bagaimana syaratnya apa ya. Iya, iya. Ya di sini kita lanjutkan dulu supaya lebih jelas ya. Oke, Ya, silakan, Pak, ya silakan. ini kan tentang ada pohon pengetahuan, ada Iya, iya. pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat disediakan oleh Allah, dan pohon-pohon yang untuk bisa dimakan buahnya dengan begitu banyak macamnya itu. Iya. Kemudian selanjutnya dikatakan, lalu Allah Yehuwa berkata, tidak baik kalau pria itu sendirian dan membuat seorang penolong bagi dia sebagai pelengkap baginya, yaitu kemudian diciptakan Hawa ya. Iya, iya. Itu ya. Dan kemudian ayat lainnya dikatakan di ayat 16 dikatakan begini, Allah Yehuwa juga memerintahkan pria itu, buah dari setiap pohon di taman ini boleh kamu makan sepuasnya ya. Iya, iya. Tapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Iya. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati gitu. Ya. Jadi di sini awal dasar dari persyaratan untuk kehidupan kekal ya. Jadi Allah mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati kepada Adam ya. Tapi kalau tidak makan buah yang dilarang itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak diambil, tidak dimakan, sampai kapan Adam dan Hawa atau manusia keturunannya akan hidup dengan bahagia? Iya. Ya. Iya, iya. Jadi kalau tidak makan ya sampai kapanpun ya inilah yang dikatakan hidup kekal gitu. Manusia harus hidup kekal di bumi. Inilah rencana Allah gitu. Rencana Allah menciptakan manusia itu untuk hidup kekal. Asal manusia tidak melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah pengetahuan dari pohon yang satu itu yang ada di tengah taman itu ya Pak ya. Ini sama prinsipnya dengan di Islam. Kalau Islam itu mengatakan buah itu buah lagi ya. Iya. Lagi katanya. Itu. Tapi ternyata memang dalam perjalanannya ada malaikat yang ingin menguasai bumi ini, menguasai manusia, ya, dan ingin mengupayakan agar manusia ini mengikuti keinginan dari malaikat itu, malaikat yang memberontak kepada Allah, ya. Yang kemudian digambarkan di dalam Alkitab ini sebagai ular gitu, ular dan mempengaruhi manusia pertama ya gitu. Jadi ular mengatakan kepada wanita itu, apa benar katanya Allah berkata bahwa kalian tidak boleh makan buah dari semua pohon di taman ini katanya. Wanita itu berkata kepada ular, kami boleh makan buah dari pohon-pohon di taman ini. Tapi tentang buah dari pohon di tengah taman, Allah berkata, kalian tidak boleh memakannya. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan mati. Kata Hawa, ya, sesuai dengan perintah Allah pertama. Tapi apa kata setan melalui ular? Ular berkata kepada wanita itu, kalian pasti tidak akan mati. Sebenarnya Allah tahu. Kalau kalian makan buah itu, hari itu juga mata kalian akan terbuka. Dan kalian akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata ular, kata setan. Ya. Jadi disinilah awal pertama kesengsaraan kehidupan umat manusia ya, dan keturunannya yang terjadi adanya tipuan dari malaikat yang menggunakan ular untuk berbicara gitu. Malaikat yang jahat inilah yang kemudian disebut setan atau satan, jadi penentang. Satan artinya bahasa Ibrani itu. Nah, itu ya. Jadi dari inilah kemudian dalam perjalanan sejarah, karena akhirnya
Hawa tertipu, kemudian terpikat oleh tawaran setan. Kalau makan buah itu katanya bukan akan mati, tapi akan menjadi seperti Allah, ya, bisa menentukan yang baik dan buruk menurut pikiran sendiri atau cara sendiri. Nah, akhirnya Hawa, ya, jadi istilahnya istilah Sunda makabita gitu. Ya, tergoda Pak. Tergoda. Iya. Dan kemudian mengambil buah itu, dimakan, dan kemudian suaminya Adam dikasih juga. Adam juga tidak menegur, dimakan aja, ya gitu. Karena mungkin masih sayang dengan istri yang belum lama dinikahkan oleh Allah, ya. Gitu. Nah, inilah awalnya. Dan kemudian setelah itu barulah kutukan-kutukan dari Allah diutarakan, mengutuk, ya, semua yang terlibat dalam kejadian tersebut, ya. Oh, jadi Allah mengutuk? Ya, kepada ular mengatakan begini, karena perbuatanmu ini terkutuklah kamu di antara semua binatang peliharaan dan binatang liar. Kamu akan merayap dengan perut dan makan debu seumur hidup. Ya, ini gambaran kepada ular, ya. Tapi sebenarnya itu ditujukan kepada malaikat yang memberontak itu, setan. Kemudian aku akan membuatmu dan wanita itu bermusuhan. Begitu juga keturunanmu. Nah, ini awal yang membawa petaka kepada manusia. Permusuhan antara setan dan keturunan manusia yang baik, ya. Kebaikan dengan kejahatan itu akan selalu bermusuhan. Ya. Dia akan menghancurkan kepalamu, ya. Pada akhirnya nanti memang setan akan dihancurkan gitu. Tapi perjalanan sekarang kan masih dalam keadaan situasi dunia yang dikatakan zaman akhir, ya. Tidak akan lama lagi memang kepala ular ini akan dihancurkan. Tapi sebelumnya setan dikatakan kamu akan melukai tumitnya. Ya, ini ditujukan kepada benih yang dijanjikan dalam keturunan ini. Ya, nanti bisa dibahas ini. Kalau ini masih perlu bahasan lain saja. Nah, sekarang Allah berkata kepada wanita, kamu akan sangat menderita selama kamu hamil. Kamu akan kesakitan saat melahirkan. Kamu juga akan merasa sangat membutuhkan suamimu dan dia akan menguasaimu. Nah, inilah yang terjadi, penderitaan bagi kaum wanita, ya, melahirkan dengan sakit. Seharusnya tidak itu, karena ini kehendak Allah. Kemudian dalam kehamilannya banyak kesusahan, penderitaan, gitu. Ini yang kita alami, suatu hal yang menjadi faktanya, ya. Dan memang faktanya juga suami menguasai istri, gitu ya, atau perempuan. Nah, sekarang apa kutukan kepada Adam? Aku sudah memberimu perintah ini, kamu tidak boleh makan buah pohon itu, tapi kamu menuruti istrimu dan makan buah pohon itu, maka terkutuklah tanah karena kamu. Untuk memakan hasilnya, kamu harus bersusah payah sepanjang hidupmu. Ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang, kan, Pak, ya. Dan pada akhirnya sampai kamu kembali kepada tanah. Ya. Karena kamu berasal dari situ. Kamu debu dan kamu akan kembali kepada debu. Nah, inilah yang terjadi kepada Adam, akhirnya mati lagi, gitu, Pak. Kembali kepada debu. Nah, sekarang pertanyaan mungkin yang ada hubungannya dengan pertanyaan Bapak tentang neraka. Bagaimana keadaan orang mati? Kan begitu, Pak, ya? Iya. Nah, ini memang banyak harus pembahasan. Tapi prinsipnya kita mengungkapkan orang mati itu tidak tahu apa-apa. Kembali kepada debu. Seperti hanya sebelum hidup, ya kita tidak tahu apa-apa, tidak ingat apa-apa. Kalau sudah mati, ya begitu. Tapi di luar ajaran-ajaran banyak yang mengungkapkan bahwa rohnya masih hidup, ya. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Itulah yang umum dalam agama, yang berbeda dengan Alkitab. Ya, mungkin saya bisa bacakan ya tentang keadaan orang mati, Pak, ya. Iya. Nah, dikatakan begini, orang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya, di Pengkhotbah 9 ini catatan Nabi Sulaiman, Pak, ya. Nabi Sulaiman. Orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Dan tidak ada imbalan bagi mereka
Karena semua yang bisa diingat tentang mereka sudah dilupakan. Ya. Kasih, kebencian, kecemburuan, mereka juga sudah lenyap. Dan mereka tidak punya bagian lagi dalam hal-hal yang dilakukan di bawah matahari. Jadi tidak ingat orang mati itu. Bagaimana Allah mau menyiksa itu? Ini baru awal pembukaannya untuk menjelaskan tentang neraka, Pak ya. Ini, jadi sesuai dengan apa yang semula Allah janjikan kepada Adam. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan mati itu ya seperti pada waktu sebelum hidup. Tidak ingat apa-apa gitu. Ya, di ayat lainnya dikatakan, masih dalam kata-kata Sulaiman, setelah terilham dikatakan, apapun yang bisa dikerjakan tanganmu, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, rencana, pengetahuan, atau hikmat di kuburan. Yaitu tempat yang kamu tuju. Itu. Ya. Jadi prinsipnya neraka itu sebenarnya ini salah satu terjemahan dari penerjemah-penerjemah yang menerjemahkan Alkitab itu banyak sekali, Pak ya. Iya. Kayak ada ada version, ada Prinker, ada lupa macam-macam itu. Iya. Nah, ada New Katolik ada gitu. Nah, dari setiap penerjemah ini ada yang menerjemahkan neraka ini, kata neraka ini, Pak ya, berasal dari bahasa Ibrani yaitu Sheol atau bahasa Yunani Hades, ya. Asalnya di situ. Jadi yang diterjemahkan oleh penerjemah itu ke dalam bahasa yang sekarang salah satunya ini neraka. Ada yang menerjemahkan Sheol itu neraka. Padahal Sheol itu sesuai dengan tadi ayat, kuburan umum umat manusia, itulah neraka sebenarnya. Kuburan umum, bukan tempat siksaan orang mati. Itu. Halo? Iya. Nah, sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Jadi neraka itu kuburan umum. Seperti sekarang kita ada Pandu, ya, ada Ciputra, ya, tempat-tempat kuburan, ya. Ya itulah Sheol itu. Sheol atau neraka yang diterjemahkan. Cuma karena memang orang menganggap orang mati itu masih rohnya masih hidup. Ya. Nah, mereka menghubungkan, selalu dipengaruhi oleh pengetahuan kepercayaan sebelumnya dari Babylon. Dari mulai Mesir itu, neraka itu sudah ada ajaran itu. Jadi penerjemahnya terpengaruh oleh banyak hal yang sudah ada, ya, dari kepercayaan kafir seperti itu. Ini singkatnya, apa ya? Jadi menurut Bapak tidak ada neraka itu? Menurut Alkitab. Ya, menurut Alkitab tidak ada. Neraka tempat siksaan orang mati tidak ada. Tidak ada. Oh. Ya. Kalau di ini yang ada. Iya, yang ada apa? Yang ada adalah neraka kuburan umum. Jadi yang terjemahannya ada kadang-kadang keluburan, ya, liang lahat, terjemahan yang lain dari Sheol dan Hades itu. Macam-macam itu. Kalau manusia mati itu dikubur tidak dibangkitkan lagi gitu, Pak? Nah, itu bagus pertanyaan Pak Rahmat. Ya inilah yang sedang saya perjuangkan juga, Pak, itu ya. Perjuangkan. Dan memang Alkitab selengkapnya itu mengungkapkan bahwa maksud tujuan Allah semula bahwa bumi ini harus ditempatin oleh manusia yang sempurna, ya, seperti Adam sebelum berdosa, dan bisa menikmati hidup kekal di bumi ini. Ya. Itulah yang akan diwujudkan. Jadi yang gagal selama ini bukan Allah, tapi Adam dan Hawa gagal itu. Allah tidak akan gagal dalam melaksanakan bumi ini harus menjadi seperti Firdaus di seluruh dunia, Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan orang mati, keadaan orang mati? Nah, inilah juga pengharapannya ada. Ya, Isa Al-Masih sudah memberikan bukti-bukti, janji-janji tentang masa depan bagi orang mati dengan membangkitkan orang-orang mati. Penyakit, kematian dan sebagainya itu akan lenyap sama sekali nanti dalam kehidupan dunia baru itu setelah Armageddon atau setelah hari kiamat. Ya. Gitu, Pak. Singkatnya begitu ya. Iya. Tapi untuk memahaminya lebih dalam ini bagus kalau kita bahas secara rutin, Pak Rahmat. Iya. Mengulik
ya menggali dari kitab suci karena inilah sumbernya. Iya, Kitab betul, suci betul, adalah betul. sumber Iya, kebenaran. ya gini, kalau menurut saya kan gini, ketika kita pengen mengetahui siapa tuh Tuhan, ya kita hanya satu, ya kitab suci itu, gitu. Iya, Nggak ada lagi gitu, cuma dari Nggak ada kitab lagi. suci gitu. Iya, betul. Betul, Pak. betul, Pak. Nah, Maka kami makanya senang. makanya saya pengen ada nggak di kitab suci Bapak ini bahwa membuktikan bahwa manusia itu dilahirkan karena keinginan sendiri gitu, Pak. Biar Iya. ya itu Jadi ada nggak? memang kita semua tidak meminta karena kita kan belum hidup dan belum ada gitu ya kan. Ya, Tidak nah, meminta hidup itu. berarti kan Karena itu hidup. ya karena hidup ya. Berarti di sana sudah jelas, Pak, bahwa Tuhan Bapa itu yang itu memaksa berarti ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena kan sudah dari mulai awal Allah sudah memerintahkan beranak cuculah. Iya, ya. jadi diperintahkan. Kalau Ya. namanya diperintah berarti dipaksa, Pak, bukan? Tidak dipaksa. Atau Tapi- gini aja, Pak, Bapak saya suruh. Tidak tahu apa, Pak, Bapak saya suruh ikut pendidikan tentara misalnya, disiksa gitu. Padahal Bapak tidak mau, tapi Bapak harus. Justru Allah prinsipnya memberikan karunia kehidupan. Betul, Dari karunia kehidupan. yang tidak ingat, tidak bisa merasakan sesuatu, jadi bisa merasakan gitu. Nah, itu. Tapi dalam perjalanannya, ini sudah tertanam dalam sel Adam gitu untuk berkembang biaknya itu. Ya. Sudah ada gen-gen yang keluar dari Adam. Nah, gitu. Jadi kalau gitu Pak harusnya udah jangan ada neraka gitu, Pak. neraka tempat siksaan maksudnya. Iya, atau gini aja kalau nggak salah pernah baca di Wahyu 20:14 lah. Lalu lautan api itu tuh. Oh, iya. Ya, itu kan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Oh, itu iya. kematian yang kedua gitu, Pak. Ya, betul. Nah, itu kematian yang kedua itu nanti setelah kebangkitan. Nah, itu. Akan ada itu. Nah, itu berarti kan Pak Rahmat ini sudah banyak baca kita ya, ini ya. kalau saya belajar tuh, Pak, jadi kebanyakan orang-orang berasumsi, Pak. Kalau saya pengen ya kita mengenal Tuhan itu harus dari Alkitab, dari Al-Qur'an, dari Taurat, dari Jabur, semuanya kan sumbernya di sana. Kalau menurut kalau tinggal ya banyak pendapat, tinggal kita punya pemikiran sendiri, Pak. Itu. Nah, saya berpikir ketika ditelepon ya saya pengen ya senang juga sih ditelepon oleh ini untuk berdiskusi gitu. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan ini ya saya lontarkan gitu ke Bapak gitu. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Lautan api itu buatan siapa gitu? Oh, ya. Berarti buatan Itu Tuhan nih disiapkan untuk lautan api itu kiasan, kalau dijelaskannya kiasan untuk pembinasaan. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam api itu akan binasa. Pak. Betul. Nah, jadi, itu siapa yang akan dimasukkan? Siapa yang akan dimasukkan ke lautan api itu, Ya. Jadi Allah pada waktunya kan nanti akan mewujudkan kembali kehidupan abadi sesuai dengan rencana di dalam buku Kejadian ya. Nah, namun dalam prosesnya perjalanannya kan Alkitab mengungkapkan panjang lebar segala perkara itu. Pengajarannya juga dari mulai dasar sampai hal-hal yang dalam itu kadang-kadang harus dengan perumpamaan supaya lebih jelas, kadang-kadang harus dengan kiasan, perbandingan dan lain sebagainya. Dan inilah yang perlu dijelaskan oleh ayat-ayat Alkitab yang lengkap gitu, Pak. Betul. Nah, gitu. Seperti dalam buku Wahyu itu kan ada kuda merah, kuda mungkin baca Bapak ya. Ya, itu mah otomatis kiasan yang itu mah kiasan lah. Nah, sekarang gini Pak, kayak ini. Kalau menurut ini neraka bukan di Wahyu 21 ayat 8. Oh ya. Tetapi orang-orang penakut 21 ayat 8. Orang keji, pembunuh, pesundal, tukang sihir dan penyembah berhala, penusta, mereka akan mendapat bagian, mereka akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Inilah yang bagian kedua. Itu neraka bukan, Pak? Ya.
itu artinya mereka ini pada akhirnya akan dibinasakan. Nah, ya Mati betul. selamanya. Nah, Mati berarti kan selamanya, bukan disiksa. ya Bukan disiksa. bukan disiksa. Oke, Iya. oke, siap. Bukan disiksa, mati kematian kedua. Jadi Ya. mati untuk selamanya. Jadi mati yang pertama, sekarang karena tidak sempurna kan mati ya manusia ya. Nanti ada kebangkitan lagi, ada kesempatan untuk meraih kehidupan kembali, ya kehidupan kekal itu. Allah itu adil itu. Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran selama hidupnya, ya. Allah membangkitkan lagi. Tapi kalau sampai kebangkitan nanti juga masih disia-siakan, ya mereka akan mati lagi. Nah itulah yang disebut mati kedua, yang digambarkan seperti dilemparkan ke dalam danau api dan Iya, belerang. betul. Ya gitu. Nah, itu. Ya, tidak akan hidup lagi itu Pak. Iya. Nah, So, berarti benar ya ketika orang mati akan dilemparkan ke lautan api itu yang panas ya? Berarti. Nah, itu ciptaan Ya. siapa? Yang menciptakan siapa, Pak? Neraka itu. Lautan api itu teh. kenapa? Yang menciptakan lautan api siapa itu, Pak? Ini kiasan yang digambarkan di dalam buku Wahyu ini kiasan. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam api itu kan binasa, akan hilang gitu. Ya panas lah kalau dimasukin ke api, panas paling Pak ya. Oh ya pasti. Nah, itu Dan berarti siksaan ya, Pak ya? ya dalam arti memang Allah akan melenyapkan kehidupan dari mereka yang tidak taat gitu. Ya, berarti Tapi bukan disiksa Pak. Allah tidak pernah menyiksa, bahkan Allah dalam sejarah Alkitab juga umat Allah ketika mempersembahkan korban anak-anak ya dikorbankan kepada dewa-dewa, ya Allah sangat marah sekali. Allah sangat benci sekali kepada perbuatan-perbuatan itu. Ya ada dalam Alkitab. Nah, ini kalau bukan disiksa apa namanya, Pak? Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, mati. Itu ya api yang menyala-nyala, betul namanya. Ya, Disiksa itu berarti, Pak, bukan? Kenapa harus dimasukkan ke api? Kenapa nggak langsung dimasukkan ke surga? Iya, artinya ya tadi jelas bahwa yang berdosa itu akan dimasukkan ke dalam api dan belerang. Itulah mati kedua. Jadi tidak diberi lagi kesempatan hidup, gitu maksudnya. Nah, betul. Kita belum bicara dengan kehidupan surga, Pak. Jangan tahu jauh Pak ya. Betul Pak. Iya. Jangan dulu berbicara tentang surga. Ya. Betul Pak. Karena kehidupan di bumi yang nyata dan dari mulai awal Allah menciptakan di bumi. Gitu. Ya. Nah, atas dasar kitab ini Pak di kitab Wahyu ini atau apa ya gitu. Jadi di pihak itu tertera bahwa ada namanya lautan api. Ya kita kenal itu namanya neraka lah Pak ya. Nah itu berarti beda. Kalau neraka tadi kuburan umum manusia. Yang ada api neraka, Pak. Ya, harus dibedakan api neraka dengan neraka. Betul ya ketika kehidupan sudah mati ada api neraka lah gitu ya. Api betul Pak. Nah sekarang gini, yang jadi dari awal itu pertanyaan itu Pak bahwa kenapa sih harus ada itu gitu Pak? Kenapa sih kenapa kalau Maha Adil ketika orang di sini gini aja, kalau saya tidak mengakui Yahuwah itu Tuhan, apakah saya kemana nih kalau udah mati Pak? Ya kita lihat prinsip-prinsip Alkitab memang perlu dulu membahas lebih luas ya. Kita tidak bisa jelaskan. Secara umum sekarang aja secara ini aja Pak, secara sepintas aja gitu. Ketika saya tidak mengakui Tuhan yang Bapak anut, saya kemana ini? Apakah ke surga, apakah ke neraka? Enggak. Jadi yang menentukan surga neraka itu bukan saya, tapi betul. Allah yang Maha Kuasa. Nah, diterangkan dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab nama Allah itu adalah Yehuwa. Betul. Diterjemahkan sebagai Tuhan, Pangeran, Gusti, Allah. Itu gelar-gelarnya. Tapi nama pribadi Allah yang Maha Kuasa itu adalah Yehuwa atau Yahweh. Ya. Gitu. Jadi yang menjanjikan segala sesuatu tentang masa depan itu ya dialah yang berhak gitu. Dan Allah ternyata mengungkapkan di dalam Alkitab bahwa orang yang setia kepada Allah akan memiliki bumi. Itu di dalam
Jabur ya, Nabi Daud Ya, berbicara seperti ini. Bapak sudah pernah baca mungkin ya? Belum, kalau itu belum Pak. Jabur 37 ya, ayat yang 9 sampai 11 Iya, dikatakan begini, ayat 37 ya. Coba lihat saja. Ayat 9 dikatakan begini. Sebab orang jahat akan dimusnahkan, Iya. Pak. Ya. Jadi dimusnahkannya tadi digambarkan melalui api dan belerang gitu. Seperti apapun yang dimasukkan ke dalam api dan belerang itu akan musnah, tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi, tidak hidup lagi. Ya, boro-boro manusia ya, ketika masuk api itu kan juga pasti mati itu Pak ya. Iya. Tapi ada di ayat lagi Pak gitu yang di dua apa? Begini, Gimana? Ya, Ya silakan Pak. Tapi orang yang berharap kepada Yehuwa, Allah yang Maha Kuasa, akan memiliki bumi. Ya. Ini akan memiliki bumi seperti apa yang diharapkan semula kepada Adam, bahwa keturunan Adam itu harus memenuhi bumi dalam keadaan yang sempurna, tidak mengalami mati, tidak sakit. Sebentar lagi orang jahat tidak akan ada lagi. Saat kamu melihat tempat dia biasa berada, dia sudah tidak ada lagi di situ katanya. Ya. Tapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Dan mereka akan sangat bahagia karena kedamaian yang limpah. Ini yang pada akhirnya secara singkatnya ya, Allah merencanakan bumi ini dengan ditempati oleh manusia-manusia. Gitu. Oke, berarti kita dapat nih kesimpulannya. Jadi ketika saya tidak mengimani Tuhan Bapa, yaitu Yehuwa itu, berarti saya akan dilemparkan ke lautan api berarti Pak ya. Kalau mengikuti bukan berarti hanya Bapak, saya pun juga sama. Betul. Berdasarkan prinsip-prinsip ini. Pokoknya yang tidak menyembah pencipta dan tidak menurut kepada pencipta seperti Adam, ya itu hak Allah untuk kita tidak bisa menawar-nawar kan. Nah itu betul. Nah berarti kalau gitu Tuhan Bapa pemaksa karena saya tidak meminta ke Tuhan Bapa untuk dilahirkan ke dunia. Oh tidak, Allah itu Maha Kasih, memberikan kehidupan kan kesempatan diberikan. Saya nggak mau Pak, karena saya takut, saya susah untuk mempercayai Yehuwa itu Pak. Tapi dimasukkan ke neraka gitu. Nah itu ibarat seperti itu. Berarti pemaksa nggak itu Bapak Tuhan Bapak? Tadi ingat lagi Pak Rahmat ya, bahwa neraka itu bukan tempat siksaan kalau dalam Alkitab. Ini Pak adanya. Dan orang mati itu tidak tahu apa-apa. Itu, Pak, ya. di 2 Tesalonika itu ayat 1:9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Nah, itu. Hukuman Pak. Betul. Ya. Nah, berarti kan dihukum berarti Pak ya kalau tidak menuruti apa kata Tuhan Bapak gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi hukuman dari awal juga kan tidak berubah lah itu. Betul. Hukumannya kalau tidak menuruti akan mati itu hukumannya. Betul. Kalau tidak kekal selama-lamanya. Betul Pak. Artinya memang dia akan dihukum dalam berarti benar karena kalau menurut Bapak mati gitu. Betul. Tapi bukan disiksa selamanya, bukan. Di sini hukuman. Ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dimasukkan ke dalam lautan api gitu Pak. Ya. Nah itu. Jadi Wahyu dengan ayat ini 2 Tesalonika itu sama prinsipnya Pak. Jadi prinsipnya yang tidak diterima oleh Allah pencipta ya akhirnya akan mati selamanya. Betul. Digambarkan seperti dimasukkan ke dalam danau api. Betul. Selama-lamanya berarti Pak ya? Ya, selamanya. Betul, selama-lamanya berarti benar ketika saya tidak mengimani Tuhan Bapa itu berarti saya akan dihukum selama-lamanya dimasukkan dalam lautan api. Nah, saya merasa tapi hukuman tadi kembali lagi Pak ya. Hukuman tadi bukan kita merasakan hukuman dalam api menyala-nyala tapi mati Pak. Dihukum mati gitu. Di Wahyu 14 Pak, dengar Pak, di Wahyu 14 ayat 11 itu maka asap api yang menyiksa mereka. Menyiksa Pak, asap api itu menyiksa Pak. Nah, sampai selama-lamanya gitu. Ini saya ada kata menyiksa Pak. Ya. Tapi kita untuk memahaminya perlu mempelajari secara menyeluruh dari ayat-ayat ini, ya. Betul. Nah, itu sebenarnya konsep ini dikatakan mereka akan lenyap seperti asap.
seperti asap. Bukan gitu. di Wahyu coba Orang jahat akan musnah, dan musuh-musuh Yahweh akan lenyap seperti keindahan padang rumput. Mereka akan lenyap seperti asap. gini Pak, Gitu. coba baca di Wahyu 14 ayat 11 Pak. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam tidak henti-hentinya tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Ya. Nah, berarti disiksa tidak henti-hentinya disiksa Pak. Ada. Nah, di ini Alkitab. ayat ini Pak, ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang selama masih hidup. Ini kiasan-kiasan tentang apa yang terjadi dengan penyembahan dari binatang buas dan patung-patungnya ini. Lain lagi ini Pak. Nah, itu kan itulah kematian yang kedua Pak. Menyangkut tentang keberadaan dari kehidupan orang-orang yang sekarang ini kan masih menjalankan semua perkara yang dijalani oleh orang-orang yang bermacam-macam gitu Pak ya. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Jadi Berarti, memang untuk membahas ini Pak Rahmat ya. ya, memang kita perlu membahas dari awal, dari pokok demi pokok, kita bahas lebih detail ya umpamanya. Dan barulah di situ nanti ayat-ayat yang menunjang setiap pokok akan mengungkapkan secara rinci. Gitu. Enggak pernah simpel Jadi, aja. Permasalahan ya, gini Pak. Permasalahannya kan ketika Bapak menganggap Tuhan Bapak itu adil, pengasih. ya. Tapi dengan kejadian seperti ini, Bapak berpikir nggak ketika Bapak saya merasa dipaksa oleh Tuhan Bapak ketika tidak mengakui, dimasukkan ke neraka, disiksa selama-lamanya? Itu kan pemaksaan Pak. Kalau gini, Bukan kalau pemaksaan. gini, Jadi gini, syarat, andaikan gini Pak, syarat. kalau saya meminta, ya Tuhan, Yahweh, tolong dong saya ke dunia, saya pengen tahu dunia seperti apa. Oke, saya turunkan ke dunia, tapi Anda harus menurut kepada saya. Itu baru ada perjanjian dulu Pak. Nah, ini kan tidak tahu sih, tiba-tiba dilahirkan ke dunia, terus ada neraka. Ketika di dunia itu untuk ada dosa, ada baik gitu. Tapi kita mudah membuat dosa Pak, bahkan untuk mempercayai Tuhan Bapak juga sulit. Nah, ketika tidak mempercayai Tuhan Bapak, dihukum loh. Kok saya dihukum ketika tidak mempercayai Tuhan Bapak? Lah saya kan tidak meminta ke Tuhan Bapak untuk dilahirkan. Oh ya. Ya itu memang kebebasan untuk memilih. Makanya kembali kepada sejarah Adam pun juga kan diberikan kebebasan kepada nenek moyang kita. Kebebasannya itu untuk tidak makan. Betul, kebebasan gitu. Betul, kebebasan. Ya. Kalau makan, dia akan kembali mati kepada debu. Itu aja. Betul. Jadi prinsipnya kalau sekarang di dalam buku Wahyu mengungkapkan tentang kematian kedua dan lain sebagainya, prinsipnya sama dari dasar awal, kembali kepada debu gitu. Betul. Walaupun dimasukkan ke dalam api neraka, ya itu artinya pemusnahan untuk selamanya, gitu, mati selamanya, ya, kembali betul. kepada debu, gitu aja prinsipnya Pak. Betul Pak. Jadi jadi Bapak tidak bisa menjawab ya ketika Tuhan Bapak tidak dengan konkret kenapa saya tidak bisa dilahirkan dan saya kalau dipaksa dilahirkan terus harus masuk neraka tidak mempercayai Tuhan Bapak. Maksa nggak? Gini Pak, menurut Bapak itu benar nggak? Menurut Bapak aja. Ya, bagaimana? Dengan akal pikiran nih, saya tidak meminta ke Tuhan Bapak untuk dilahirkan. Tapi karena Tuhan jadi Bapak... bukan, maaf Pak Rahmat ya, jadi ini bukan Tuhan saya ya, ini adalah Tuhan atau Allah pencipta untuk semua ya, semua. Betul. Semua. Yang dipercaya oleh Bapak lah ya, yang dipercaya oleh Bapak aja ya. Tuhan yang dipercaya oleh Bapak. Anggaplah aja Tuhan yang dipercaya itu pencipta manusia. Nah, saya dilahirkan nih diciptakan oleh Tuhan Bapak itu ke dunia. Saya tidak meminta nih. Tiba-tiba ketika ini di dunia ini kok saya tidak bisa mempercayai Tuhan Bapak dan saya sering berbuat dosa. Tuhan Bapak akhirnya melemparkan saya ke dalam neraka. Harusnya ya enggak dong karena saya tidak meminta gitu ke Tuhan Bapak untuk dilahirkan. Ya, nah betul. Itu adil enggak? Betul, semua orang tidak meminta untuk betul. Dilahirkan. Nah itu adil enggak? Kesempatan untuk hidup dan merasakan kehidupan. Ya dan kalau saya tidak mau gitu. Nah kalau saya tidak mau gimana? Allah mengharapkan kehidupan yang Allah berikan sebagai karunia itu untuk bahagia dengan syarat-syarat mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Karena Allah ingin, seperti mungkin Pak Rahmat sekarang punya kuasa ya,
kemudian memberikan belas kasihan kepada orang-orang, ataupun juga mungkin menempati sesuatu yang punya rahmat, pasti dengan syarat-syarat kepada orang-orang. Ya umpamanya punya rumah bagus, ada orang yang tidak punya rumah, rahmat belas kasihan sekali. Dan Betul. Nah, gini, oke Pak. umpamanya, ya. Kalau saya silakan berkuasa nih Pak. pakai rumah ini, tapi Betul. dengan syarat ini harus Nah, dipelihara dan sebagainya. Kalau Dan saya, begitu. tapi beda Ya, Pak. prinsip. Tuhan itu kan maha kaya, maha pemurah, bisa apa-apa aja kan ya. Kalau Tuhan ya, ngapain harus dengan syarat-syarat kalau dia kepengen manusia untuk ini? Ngapain harus bersyarat-syarat? Kalau saya orang kaya nih Pak ya, terus pengen ngebantu atau ke anak lah, mungkin nggak ada persyaratan karena saya sayang ke anak gitu. Ngapain harus ada persyaratan gitu? Kalau saya kalau ngasih uang, namanya Tuhan mah kaya gitu, nggak usah repot-repot gitu. Apa sih susahnya buat Tuhan untuk ngasih langsung aja? Silakan terserah Anda, yang penting saya sayang kepada manusia, saya itu masuk semua surga, nggak ada neraka. Berarti kalau gitu Tuhan ada syaratnya, berarti Tuhan masih ada batasnya Pak. Ya inilah keadilan Allah Pak. Keadilannya di mana Pak? Keadilan Allah karena memang kalau itu diberikan dengan begitu, bagaimana pencipta bisa dimuliakan? Karena Allah menciptakan itu ada tujuannya agar sang penciptanya dimuliakan dalam kehidupan kita. Betul. Itu. Nah, bagaimana dimuliakan? Kayak saya nih, nggak bisa kan? Seolah-olah bahkan tidak dimuliakan. Bahkan saya menganggap menjustis Tuhan Bapa itu tidak adil dengan kejadian seperti ini. Maka yang memuliakannya adalah orang-orang yang mengikuti. Betul, pasti Pak, pasti. Dan hidup selaras dengan standar-standar yang Allah berikan, itu syaratnya. Pasti, Pak. Jadi yang memuliakan itu ya orang-orang yang mengikuti petunjuk standar Allah. Iya. Dan yang tidak mengikuti petunjuk standar Allah berarti tidak memuliakan Allah. Dan akhirnya memang Allah sudah menetapkan untuk kembali kepada debu. Itu aja. Iya, berarti egois ya menurut Bapak ya, Tuhan itu? Ya itu tergantung pandangan kita masing-masing ya. Nggak tergantung gitu. Dari kita masing-masing. Kalau Pak Rahmat menganggap itu begitu, ya itu kan hak Pak Rahmat. Betul. Kan ini diskusi Pak, Bapak menelpon saya dari pertama menelpon saya nih ya. Wajar loh saya meminta pendapat. Iya betul. Betul. Nah, oke. Ketika ini jawaban Bapak seperti apa? Ketika Bapak bilang bahwa Tuhan Bapak itu adil gitu dengan kejadian yang saya alami gitu. Dipaksa Pak untuk lahir, itu adil nggak? Atau gini, Bapak kan Bapak tidak meminta ya lahir ke dunia Pak ya? Tidak. Nah itu pemaksaan bukan? Sewenang-wenang nggak Pak? Bukan. Saya merasa bersyukur. Enggak. Kalau saya betul Pak, tapi kan bersyukur, bisa hidup dan bisa menikmati hidup dan ada masa depan. Betul. Untuk selamanya hidup bahagia. Betul Pak gini Pak. Ini bersyukur sekali kalau saya. Ya betul. Tapi kan berbeda dasar itu. Tapi seenggaknya kan Tuhan Bapak menciptakan juga neraka, api itu. Ya tadi sudah dijelaskan secara garis besar bahwa neraka itu bukan siksaan, bukan tempat siksaan. Ini di Alkitab Pak akan menyiksa selama-lamanya Pak. Iya, betul. Ada. Iya, berarti Bapak tidak mengakui Alkitab. Dari semua ayat-ayat yang harus dijelaskan dari awal, Pak. Iya. Kalau Pak Rahmat mau membahas secara dari awal, boleh. Nanti bagaimana pelajaran-pelajaran dasar Alkitab dan lain sebagainya. Nanti kalau sampai ke pembahasan itu yang lebih rinci, itu akan lebih jelas lagi, Pak. Enggak, jadi kalau seperti ini ya memang ini baru awal-awal aja gitu. Iya sih Pak. Jadi gini, kalau saya tuh kan ya gitulah kembali Pak. Jadi awalnya itu ya Bapak ternyata dengan lepaskan semuanya dulu Pak lah bahwa kita tuh Bapak sudah memahami yakinan Bapak yakin lah ya. Bapak yakin dengan itu. Yakinnya dasarnya apa gitu Pak. Tapi sedangkan ada pertanyaan seperti itu. Harusnya itu pertanyaan seperti saya itu harus bisa dijawab dengan Alkitab Pak. Ada nggak di Alkitab jawabannya bahwa kenapa Tuhan memaksa kita menciptakan manusia gitu? Harusnya harusnya kalau ada. Apa? Tapi saya singkatkan ya setelah lisan. Coba ayat berapa Pak? Tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk kemuliaan yang menciptakan. Itu yang utama. Seperti bintang-bintang diciptakan. Walaupun bintang tidak bisa berbicara,
matahari tidak bisa berbicara, bulan tidak bisa berbicara. Tapi dari hikmat Allah, dari ciptaan itu, seolah-olah berbicara tentang kemuliaan Allah, gitu, yang maha kuasa, maha agung, maha adil, dan sebagainya. Itu dari ciptaan itu. Nah, Allah menciptakan manusia di bumi ini, tadi untuk menguasai bumi, ya, menguasai binatang-binatang, jadi sebagai penguasa dari binatang-binatang, dan pada waktunya ini semua akan membawa kemuliaan bagi Allah, gitu. Betul. Asalkan mengikuti petunjuk-petunjuk dan hidup selaras dengan kehendak Allah. Nah, itu stop dulu Pak Nyola. Itu mengikuti petunjuk-petunjuk kehendak Allah. Ya, kehendak. Berarti Allah. pemaksaan tuh Pak, kehendak bukan. Iya. Nah, dipaksa harus berarti dipaksa Pak ya? tidak dipaksa. Itu kehendak. Tapi pilihan. Allah menetapkan syaratnya begitu. Pilihan. Allah. Nah, ketika tidak memilih kehendak Allah, berarti saya dimasukin ke neraka. Nah, kembali lagi, kenapa? Padahal saya kan tidak pengen kalau turun. Neraka, kita kalau tetap neraka itu sebagai siksaan, ya memang tidak ada lagi apa itu. Tapi neraka dalam Alkitab itu tadi kuburan umum. Kuburan umum. Di ayat berapa Pak? Kuburan umum Pak? Di ayat berapa? Kenapa? Di ayat berapa kuburan umum? Ya kuburan itu kuburan. Di mana? Seol itu Seol. Di Alkitab itu nggak ada, di Alkitab bahasa Indonesianya gitu Pak? Ada, nanti coba kita cari lagi ya. Nah itu. Oke, jadi Pak. Jadi kembali Pak ya ke topik awal bahwa Bapak ternyata kan kita mempercayai bahwa Tuhan itu adil, pengasih, penyayang gitu dari Alkitab. Nah, pertanyaan saya tadi belum dapat pencerahan sih Pak dari Bapak gitu bahwa saya tidak mau dilahirkan, tapi dilahirkan. Ketika dilahirkan saya ada neraka. Itu saya ke Bapak. Itu menurut Bapak adil nggak? Bapak dilahirkan nih. Oke, Bapak sekarang karena keyakinan Bapak merasa beruntung karena Bapak yakin gitu. Tapi lupakan dulu lah sebelum keyakinan Bapak itu. Apakah itu adil nggak menurut Bapak? Ada neraka, ada surga. Kalau langsung Allah menciptakan dan kemudian Allah merencanakan untuk masuk neraka dan mati lagi, ya, atau apalagi kalau digambarkan neraka itu tempat siksaan, ya itu memang tidak adil. Nah, betul. Ya betul Pak. Nah itu. Betul. Tapi apa? Tahu bahwa Allah menciptakan kita, diberikan kesempatan untuk hidup kekal, itu hidup bahagia, dan ternyata dari sejarah awal pertama kehidupan manusia Adam dan Hawa itu tidak taat. Nah, itulah. Inilah yang menyebabkan kita jadi menderita. Betul. Dan ini adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, iya. Harusnya kan kalau Tuhan Maha Adil mah nggak usah harus ada konsekuensi, harus ada itu, ada ini gitu. Halo? Tidak ada itu kan kalau Tuhan Maha Adil, Pak. Kenapa? Tuhan tuh Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha apa? Kenapa sih harus ribet-ribet? Ya, sekarang aja kehidupan kita sehari-hari, Pak ya. Sekarang aja kehidupan kita dalam bermasyarakat dan pemerintahan yang ada menetapkan aturan-aturan demi keadilan, itu kan jelas itu ada hal-hal konsekuensi kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah, umpamanya itu contoh aja. Betul Pak, betul. Nah, sekarang kalau seseorang mengambil langkah yang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, umpamanya ya, kan harus ada menanggung konsekuensinya. Betul Pak. Jadi pemerintah tidak memaksa kan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah. Betul Pak. Iya, tapi gini beda Pak, gini Pak. Bedanya gini. Sama prinsipnya sama. Oh enggak. Kalau pemerintah menyarankan misalnya saya harus mempunyai rumah sana. Saya tidak mau. Tidak apa-apa asal tidak menyinggung, Pak. Asal tidak menyinggung orang lain. Tidak menyinggung atau tidak mengganggu orang lain, tidak mau ketertiban pribadi saya, tergantung pribadi saya itu, Pak. Pemerintah tidak akan menghukum saya. Ya. Walaupun pemerintah dilarang mabuk di muka umum. Saya mabuk, tapi tidak dimabuk, tidak mengganggu orang lain, tidak dihukum. Iya. Nah, itu betul itu tadi. Betul. Kalau tidak Pak kan mengatakan kalau tidak. Allah pun sama juga. Kalau tidak melanggar, ya, tidak akan mendapat risiko apa yang akan diterima gitu, Pak. Gini aja, Pak. Gini Bapak gini lah, pemerintah nih, pemilu
memilih presiden. Saya ketika tidak memilih presiden itu, saya tidak diapa-apakan, Pak. Karena kebebasan saya. Ya. Kalau ketika tidak Iya. memilih presiden itu, bebas, Karena- nggak ditahan. Betul, Nah. karena hukumnya bebas. Betul. Nah Hukumnya itu. bebas. Nah Dan ya. kalau Allah tidak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya menurut kehendak manusia, apakah kita mau menuntut kebebasan? Nah itu. Ya. Nah Kalau itu. Allah mengendaki begitu, apakah kita mau paksa Allah sesuai dengan kehendak kita? Nah Kan itu. nggak mungkin. Kenapa nggak dijelaskan dalam Alkitab? Ada nggak berjanji Karena Alkitab? Allah yang maha kuasa, yang Nah, menentukan itu. segala sesuatunya. Dan bisa dirasakan kalau kita mengikuti standar Allah, Nah. bagaimana rasanya, bahagianya ada, manfaatnya ada, Oke. terasa, orang Ya. lain merasakan, dan lain sebagainya. Itu demi kita bahagia. Betul, nah, Pak. Gitu. Jadi gini Pak. Tapi dalam melaksanakannya tidak memaksa. Betul. Allah tidak memaksa. Tidak memaksa, tapi kalau tidak mengikuti akan dimasukkan ke neraka. Betul kan? Itu Pak Nah, gitu. itu akhir Pak. Betul. Ya intinya gini Pak. Ketika kalau Artinya neraka itu kematian. Ya. Kembali lagi, kematian bukan siksaan. ini Pak disiksa Pak. Disiksa selama-lamanya. Ya, ada kata-kata yang dalam ayat berapa tadi? Siksaan itu kadang-kadang ada salah terjemahan. Ini banyak Pak. Jadi ginilah. Jadi Apa gitulah. yang dipakai Alkitab mana? Alkitab, Gimana, Pak? Alkitab apa terjemahan apa yang dipakai Bapak? Wah, itu berarti kalau gitu Alkitab bisa ini Pak ya, bisa mengacaukan itu Pak ya. Oh bisa beda-beda Iya. gitu? Karena ada Alkitab yang aslinya bahasa Ibrani dan Yunani. Iya betul. Para penerjemah itu berkiblat ke situ. Cuma Ya, penerjemahnya kadang-kadang ada yang sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sebelumnya gitu. Berarti ya seperti berarti tadi udah keluburan, tidak murni seperti lagi berarti Seol. Alkitab Pak ya. Seperti Seol itu keluburan, ya, Betul. keluburan umum. Ada alam barzah, ada juga yang menerjemahkan begitu, gitu. Betul. Gitu. Jadi tapi prinsipnya sama, itu tempat orang mati, gitu. Prinsipnya sama, Seol itu. Betul. Atau Betul. Hades itu, tempat orang mati, gitu. Iya. Berarti ini Ya mungkin sampai di sini dulu aja dulu. Enggak, gini Pak Pak. Raja. Oke, bentar Pak. Ngobrolnya. Gini Pak, Nanti bentar kita Pak. lanjutkan. Oh, lain kali bentar satu kalau- kali lagi Pak. Gini. Nih, saya akan ini Pak. Saya ada pertanyaan nih Pak di Yohanes 14 16 sampai 26 Pak. Yohanes 14 aja, 14 16. Yohanes 14 ayat 16. 16. Betul Pak. 16 sampai Enggak, sampai itu ya. Sampai berapa ya? Ya sampai tentang ya silakan Pak. Ini tentang jalan ya. Iya, betul tentang jalan Pak. Ya. Ya, nanti saya lihat lagi ayat lebih jelas Ya. Yohanes 14. Saya bacakan Pak ya. Ya, boleh. Aku akan minta kepada Bapa. Di sini Yesus ya berkata Pak ya. Ya, betul. Nah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tolong. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, di sini seorang penolong itu siapa sih Pak? Seorang penolong lain, Yesus berkata itu teh. Ya, ini roh Allah yang dimaksud ya. Seorang bukan roh Pak. Kalau seorang kan bukan roh Pak, seorang penolong. Ya, tapi digambarkannya seolah-olah manusia. Betul. Tapi ini adalah roh penolong itu memang roh kudus, kuasa Allah yang akan membantu murid-murid Yesus dalam segala perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan dari maksud tujuan Allah, termasuk pengabaran, pengajaran, dan sebagainya. Apalagi pada waktu itu murid-murid membutuhkan kuasa dari Allah, ya bantuan, karena mereka dilingkungi oleh musuh-musuhnya. Betul Pak. Musuh Yahudi. Betul. Dan ini sudah tergenap buktinya pada waktu hari Pentakosta. Ada banyak orang-orang, para rasul yang bisa berbicara dengan bahasa roh, yaitu berbicara dengan bahasa-bahasa lain ketika bertemu dengan orang lain, seperti dengan orang Libya, dia bisa berbicara bahasa Libya, dengan orang Arab bisa berbicara bahasa Arab. Nah, itulah kuasa Allah yang menolong mereka gitu. Selain itu pun juga kuasa Allah ini dalam mujizat juga bisa berlaku dalam pertolongan yang
di luar perhitungan manusia, Roh Kudus bisa membantu juga gitu. Itu. Nah, kan di sini kan ini kan Yesus yang berkata Pak ya, aku Ya. akan meminta kepada Bapa dan iya Bapa mungkin ya. Ya, Ya, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain itu mungkin karena Yesus yang berbicara, itu berarti Ya. sama orang yang seperti Yesus, Pak, yang diurapi. Ya berarti bukan Roh Kudus, Pak, seorang seperti Yesus ke dunia dalam bentuk apa, Pak? Manusia kan? Ya, Nah, ya ini memang perlu panjang Pak ya, nanti kita bahas lagi lah Pak. Enggak gini Pak, enggak gini. Jadi saya gini Pak, ketika Bapak berani atau teman Bapak berani telepon, udah siap resikonya Pak? Udah Ya. siap kan? Nah itu saya coba ini, bahas ini. Aku akan minta kepada Bapak, Yesus. Dan iya Bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain berarti sama seperti Yesus. Yesus manusia. Ya. Nah siapa itu penolong yang lain seperti Yesus? Ya nanti kita rincinya harus di-riset dulu. Karena Ya. saya pun juga kadang lupa. Ya. Harus riset dulu. Nanti kita bahas lagi kalau gitu. Nah, oke gini Pak, gini. Oke, nggak apa-apa gini. Saya juga gini Pak, masukkan aja ke Bapak sebelum Bapak Ya. memberitakan Injil Pak ya. Bapak Ya. harus pahami dulu apa akidah Bapak, keyakinan Bapak. Ketika ada pertanyaan seperti itu gitu Pak. Udah siap. Pasti. Ya, Udah siap nah gini. Itu pertanyaan saya kalau di Islam udah bisa dijawab Pak. Karena di Islam itu Allah Maha Adil Pak. Karena Bapak buka, kalau benar Bapak mencari kebenaran, Bapak buka surat Al-Araf ayat 172. Itu manusia sebelum diturunkan ke dunia, itu diambil perjanjian dulu Pak. Diambil perjanjian dulu. Makanya saya tidak bisa mengatakan pada Allah itu Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Karena saya sebelum lahir diberikan perjanjian dulu ke dunia. Diberikan apa syahadat dulu. perjanjiannya Bapak waktu sebelum datang ke bumi atau hidup di bumi? Biar, nah. Bapak pernah? Oke, gini. Dan pernah ingatlah. mendengar perjanjiannya? Dan ingatlah, tidak di dalam Al-Quran Pak ya. Dalam Al-Quran surat Al-Araf ya. Dan ingatlah, ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sebelum mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka Pak. Jadi diambil kesaksian kita sebelum turun ke dunia. Mungkin Bapak mengatakan, toh tidak ingat, Bapak juga sudah diambil kesaksian Pak. Kenapa Bapak tidak ingat? Pertanyaan gitu ya Pak ya? Enggak, saya mau bertanya. Ya. Bapak Rahmat sudah berikrar berjanji dengan Allah sebelum hidup? Ini sudah, Pak, ini dalam Al-Quran ini Pak. Ada di surat Al-Araf. Oh itu kan dalam catatan itu, tapi secara pribadi kan harusnya merasakan benar bahwa kita ini sudah berjanji. Iya, kan begitu. gini, ketika Artinya kalau benar. betul Pak, karena kan saya mengimani Al-Quran Pak. Ini Al-Quran, Bapak sebenarnya Bapak memiliki Alkitab. Ya. Bapak tidak merasakan kan ya? Tapi saya mengimani Al-Quran. Oh gitu. Di Al-Quran tertera. Ya memang kita berbeda dalam jalurnya, ya itu tidak masalah Pak orang. Iya kan Bapak kan. Jadi, oke gini, Bapak ketika menelpon saya atau teman Bapak akan mengingatkan. Rencana mengingatkan saya kan gitu kan ya? Ya ingin Betul. menjelaskan Betul. apa yang saya miliki. Betul. Nah saya juga sekarang akan ingin menjelaskan apa yang saya ketahui dan mudah-mudahan mudah-mudahan Bapak membuka diri bahwa ini loh suatu pertanyaan yang bisa sampai akal manusia bisa menyampainya gitu, menggapainya. Coba Bapak buka surat, ingat Pak, Al-Araf. Itu diterangkan Pak, itu sebelum manusia lahir diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih Pak gitu. Jadi ketika Bapak mau menerangkan ke saya harus sudah siap gitu dengan pertanyaan apa dengan bahkan dari tadi pertanyaan itu pun Bapak belum bisa menjawab apa-apa gitu. Gitu. Ya, tadi jawaban saya memang ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang yang belum terjawab seperti tadi seorang penolong itu apa maksudnya. Betul, itu udah kemudian betul. nanti kita akan lihat bukti-bukti dalam perjanjian dari Yesus itu kepada umat atau murid-muridnya gitu. Itu harus ada itu dulu persiapan kalau saya. Ya betul Pak. Jadi sebelum itu persiapkan dulu dan kaji mungkin bisa-bisa ya ini, mana sih ketika itu yang paling benar itu Alkitab. Seolah kan banyak yang mengklaim ini benar loh, itu benar loh. Tapi kan kita punya hanya satu Alkitab, kitab suci Pak yang turunan dari itu. Nah, ketika jawaban pertanyaan saya tadi, kenapa saya bilang Bapak Tuhan itu tidak adil, Bapak tidak bisa menjawab, tapi menjawabnya muter-muter.
Tapi ketika pakai Ya, Al-Quran, muter-muter. Iya. Jadi kembali lagi bahwa keadilan Allah itu sudah dinyatakan dari semenjak awal tentang beri kesempatan kepada manusia yang diciptakan, Adam dan Hawa. Dan itu adalah ajaran prinsip dasar. dari betul dasar Islam gitu. seterusnya Ya, tentang betul. perkara yang akan terwujud di seterusnya Betul, gitu. betul, Pak. Pak. Nah, itu jadi ketika ada sesuatu yang jadi pertanyaan manusia. Wah, kan manusia dikasih akal, Pak ya, dan pikiran ya. Ya, ya betul. Untuk mana paling memilih, mana yang paling benar. Nah, itu apa landasannya? Ya, menurut Bapak Alkitab yang paling benar. Nah, itu kita pelajari semuanya. Mana sih yang paling mendekati? Nah, pertanyaan saya ketika kenapa tentang kelahiran manusia gitu seolah-olah Tuhan itu tidak adil, tapi dengan Al-Quran ketika saya jawab itu Bapak langsung tidak bisa pertanyaan lagi gitu. Nah, itulah bukti bahwa ada jawaban yang bisa menjawab dengan sampai terakhir akal manusia gitu, Pak. Ya, Kalau makanya pertanyaan- tadi itu barusan kan Pak Rahmat bilang dengan akal manusia ya, mengerti dengan akal manusia. Tapi kalau memang tadi kita dilahirkan dan kemudian sudah ada perjanjian sebelum dilahirkan, mestinya semua orang merasakan Nah, oke. perjanjian dengan Allah. Oke. Nah, sekarang apa buktinya? Pak Buktinya Rahmat gini, Pak. sudah merasakan perjanjian dengan Allah. Oke, gini, Pak. Gitu. Gini. Kenapa saya bilang nih, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Benar menciptakan gitu. Karena untuk manusia turun di dunia itu diuji, Pak. Halo? Halo? Ya. Ini sudah tidak jelas, Pak. Halo. Ada suara-suara. Halo, ada suara. Halo? Ya. 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 Ngeong-ngeong. Ya, jadi gini, Pak. Allah itu menciptakan surga dan neraka dan menciptakan manusia untuk diuji di dunia. Nah, kalau itu kita diingatkan, itu bukan namanya ujian, Pak. Itu di dunia itu manusia itu diuji. Kenapa? Jadi ketika manusia ada perjanjian dan dihapuskan ingatannya, Pak. Oh ya. Dihapuskan Jadi ingatannya kalau supaya untuk diingatkan ujian. berarti adil Allah ya. Gimana? Kalau diingatkan itu adil. Berarti kalau diingatkan itu dunia bukan ujian, Pak. Kalau diingatkan lebih Iya, dulu iya, kan adil. Dan pada waktu penerapannya kita masing-masing memilih dan ujian itu karena ada banyak tantangan. Pak. Betul. Nah, manusia sudah lahir ke dunia itu berarti udah dia menyanggupi, dia siap bersaksi. Nah, Ya. Kalau tidak lahir berarti tidak begini mengakui. saja, Pak, ya. Halo? Gitu, Pak. Halo? Ya. Begini saja. Iya, Pak. Ini kan saya tidak bisa memaksakan ya Pak Rahmat ya. Kita punya masing-masing, keyakinan masing-masing, yaitu kita jalani aja dulu lah. Betul. Enggak. Masing-masing. Iya, gini. Ini Tapi- kenapa saya seperti ini? Karena ingat, Pak, Bapak yang pertama sama teman Bapak nelpon saya. Ya. Ya, itu. Ya, harusnya Bapak jangan seperti itu gitu. Ya. Iya, Dan kalau ya Bapak itulah kalau Bapak yang masing-masing yang dengar, Pak. saya bisa Ya enggak, jawab kalau tentang hal yang saya ketahui itu Iya. dari Alkitab itu. betul. Nah, Tapi kalau Pak Rahmat sekarang menganggap bahwa Allah itu tidak adil karena tadi itu, ya itu hak Pak Rahmat. Betul, Ya. Jadi betul. kami tidak paksa gitu. iya. Nah, dengan Bapak nelpon ke orang-orang itu bukan suatu ini, Pak, penghasutan gitu. Tidak. Tujuannya apa? Saya coba tujuannya apa, Pak? Ya ini namanya bertukar pikiran ya seperti dengan Pak Rahmat. Ya, tapi akhir-akhirnya Bapak ketika itu tidak langsung nunggu waktu gitu. Jadi ya gitu. Halo? Halo. Halo. Ya itu. Kenapa saya seperti ini, Pak? Halo. Ya. Halo. Kenapa saya seperti ini? Ya karena saya merasa tiba-tiba ditelepon dan saya merasa jujur aja, Pak, saya merasa tersinggung gitu. Mungkin Bapak gitu. bisa ke orang lain atau gimana. Ini namanya penginjilan bukan, Pak? Itu dibenarkan nggak, Pak, dengan sama pemerintah gitu, Pak? Halo? Oh iya. Dibenarkan nggak Bapak seperti ini? Menelpon orang mengabarkan. Dari pemerintah kan hanya dibenarkan kita mengikuti apa kepercayaan masing-masing. Betul, ya kan? betul. Menjalankan ibadatnya masing-masing. Betul. Nah, saya berdasarkan yang saya percayai, ya saya melakukan bagiannya. Oke. Gitu. Tapi ini bukan paksaan kepada siapapun. Betul. Tapi tujuannya apa Bapak telepon orang-orang seperti ini? Tujuannya ya kami senang berdiskusi selama kita masih sejalan dan mungkin bisa diterima oleh orang-orang lain gitu Pak ya. Jadi, nah itu. Kalau tidak bisa diterima ya itu kan juga
pribadi. Nah, itu Pak. Jadi kembali lagi. betul. Saya coba tanya ke Bapak, boleh kan telepon mengabarkan itu secara pribadi ke orang-orang lewat telepon oleh pemerintah, Pak? Kalau Bapak mau diskusi, buka tempat diskusi di luar, Pak. Di luar secara umum gitu. Jangan apa? Personal seperti diam-diam gitu, Pak. Oh, jadi saya pun juga kalau sebelum corona, Pak, saya dari rumah ke rumah, Pak. Rahmat. Nah itu Dari kan rumah ke rumah, gitu. nah itu kan bukan mas seolah mengganggu gitu, Pak. Bapak tidak tahu yang datangnya itu apakah senang atau tidak gitu. Nah, ketika Bapak sekarang dapat ada diskusi dengan saya, tiba-tiba mau udahan, mau ini itu. Nah itulah, jadi maksud saya tuh ya masing-masing, kata Bapak kan tadi, masing-masing. Ya silakan masing-masing mencari, Pak. Kecuali ada yang bertanya ke Bapak, itu wajar, nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang telepon ke Bapak, Pak gimana tentang agama Bapak, tentang Tuhan Bapak. Itu wajar, orang itu tersebut mencari informasi gitu. Nah, ketika orang nanti kalau Pak Rahmat ini belum puas, nanti saya coba lagi. Oke, gini Pak, betul. Ya. Kalau dengan saya nggak apa-apa. Kalau dengan saya nggak apa-apa karena sudah mulai, Pak ya. Ini untuk orang lain, Pak. Karena Bapak boleh menelepon saya lagi, serius. Kapan aja Bapak boleh telepon saya lagi, nggak apa-apa untuk ini. Tapi tolong Pak, ke orang lain Pak, ke telepon-telepon yang tidak dikenal. Itu benar nggak menurut Bapak? Ya, saya ini kan sambil bersilaturahmi, karena kadang-kadang kan ini tadi ingin mendekatkan secara pribadi, ya seperti dengan Pak Rahmat sekarang. Betul. Kita Nah, anehnya gini Pak, ketika saya memaparkan keyakinan saya, Bapak bilang itu masing-masing. Ya, kalau memang ini kan harusnya Bapak juga harusnya ya kan maksudnya saya tidak paksa gitu. Betul. Nah, harusnya Bapak juga ketika ngajak diskusi, harusnya ketika pendapat saya juga jangan bilang tidak paksa. Oke, saya pelajari gitu. Jangan itu masing-masing, seolah-olah Bapak tidak mau menerima pendapat saya. Iya, nanti saya juga nah itu jawabannya gitu, Pak. Betul. Coba nanti dipelajari gitu. Nah, gitu Pak, diskusi. Ada diskusi persiapan yang lain lagi. Nah, betul. Saya setuju gitu, Pak. Setuju. Jadi jangan tolong kata-kata itu kepercayaan masing-masing gitu. Seolah Bapak tidak mau mendengarkan saya karena Bapak tidak bisa jawab apa-apa. Seolah pengen menang sendiri gitu, Pak. Oh ya, bukan begitu, Pak. Ya, tapi kalau Bapak bilang masing-masing kan seolah udahlah. Karena nantinya pun juga kalau diskusi lagi kan akhirnya ya kita kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing gitu. Betul. Kembali gitu lagi. Betul. Tapi Pak. yang penting mungkin saya bisa menjelaskan secara maksimal, Pak Rahmat juga secara maksimal, dan kemudian itu dipegang masing-masing. Ya itu kita tinggal menjalankan masing-masing, kan begitu maksudnya. Betul. Tidak akan ada memaksakan. Betul. Ya cuma ya, satu gitu, garis bawahi Pak ya, hati-hati Pak. Kalau nelepon ke orang tidak tahu itu bisa jadi pelanggaran Pak. Ya, terima kasih Pak Ngiat. Betul, itu pelanggaran. Katanya tidak memaksakan tapi menelepon yang tidak tahu, mengabarkan. Apakah itu namanya apa gitu, Pak? Itu aja sih, Pak. Umumnya kalau saya kan tidak seperti ini dalam menelepon. Jadi kami senang membantu tentang masalah-masalah umum yang diinginkan oleh umum, apa yang diharapkan oleh umum itu kan kita semua sama, ya ingin hidup bahagia, ingin tentram. Sekarang kita menghadapi corona juga sama. Itu saya selalu berbicara gitu kalau berbicara dengan umum itu. Betul. Berbeda dengan sekarang ini dengan Pak Rahmat, beda Pak Rahmat ya. Beda. Kalau kami ingin saling membantu saran-saran dalam menghadapi kehidupan yang nyata, itu yang ada. Betul. Tidak ke perkara-perkara yang seperti sekarang. Bisa bicara hanya dengan Pak Rahmat saja ini, karena Pak Rahmat kan di dalam itunya. Betul. Nah ya, saya juga kaget. Pertama tuh teman Bapak telepon kok saya si Yehowa tahu gitu Pak. Padahal saya udah tahu Pak, ada Tritunggal, Wanes, sekarang ada Yesus Only. Bapak mungkin ini wartawan itu namanya siapa ya, itu yang mengakui bahwa Bapak itu Tuhan satu-satunya Tuhan ya. Bagaimana? Bapak keyakinan Bapak Kristen Bapak itu yang mengakui satu-satunya Tuhan itu Bapak ya. Bapak mengerti itu ya. Satu-satunya Tuhan itu Bapak. Yang Maha Kuasa. Iya, Bapak ya. Ya, berdasarkan Alkitab. Betul. Kami itu betul. Nah, di sisi lain Pak, coba Bapak pengaruhi dulu yang Yohanes, yang Bapa, Tuhan, Roh Kudus itu Yesus. Itu juga, nah itu harus dikasih tahu Pak, jangan dulu keluar dulu ke Islam dulu Pak.
Di luar juga sama Alkitab itu beda pendapat tentang Tuhan, Pak ya. Memang kalau semua juga banyak perbedaan, tapi loh ini awal kunci kita untuk meyakini Tuhan udah dalam Alkitab bisa beda pandangan. Ada yang Tritunggal, Allah tiga pribadi, ada yang satu Yesus only, Bapa kiasan itu Yesus utama. Nah itu. Jadi dalam Alkitab kan seperti Tritunggal gitu tidak ada kan itu. Betul, itu kata Bapak kan, kata Bapak. Tapi kan Bapak mau langsung ke nyari ke orang lain itu. Cari dulu Pak yang oneness sama Tritunggal. Kasih sama Bapak didatangi Pak. Itu beri penjelasan Bapak gitu. Karena itu menimbulkan ini Pak, keyakinan Bapak aja yang Bapak yakini Alkitab tentang Tuhan udah berbeda makna. Malah sama-sama Kristen Pak. Sama-sama Kristen udah beda. Saya mengakui betul. Betul lah gitu Pak. Jadi gitulah. Jadi mudah-mudahan ya ini Pak juga masukan gitu. Kalau Bapak juga misalnya menelepon saya silakanlah saya ini dengan keterbukaan saya sih Pak. Karena saya juga sering diskusi sih. Nah, cuman ya jangan sampai ke orang lain lah gitu Pak gitu. Apa yang tidak berkenan atau bila-bila seolah pemaksaan gitu Pak, gitu aja sih Pak. Gitu aja sih. Jadi saksi Yehova tidak ada prinsip dasar untuk memaksaan atau mengalihkan agama orang lain, tidak betul. Dalam apa dasarnya ya. Ya betul, tapi kesannya ya. Nah, kesannya itu ketika Bapak telepon kan orang beranggapan, "Oh, ini apa ini?" Telepon secara pribadi, Pak tidak kenal. Ya, bisa aja. Nah, gitu ya, gitu. Gitu sih. Ya barangkali Bapak mau sama-sama Pak barangkali berbicara panjang lebar. Ya betul Pak. Punya pemasukan. Ya betul. Bisa direnungkan lagi ya. Ya betul. Ya mudah-mudahan kita bisa bincang lagi lah. Silakan Pak, kapan saja saya siap telepon ya, siap. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya Pak, banyak yang bisa renungan. Ya betul. Terima kasih Pak. Ya gitu. Ya. Jadi kalau ada kekurangan ya mohon maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Ya penting kita menjaga kerukunan Pak lah umat beragama di Indonesia Pak gitu Pak. Menghargai gitu lah. Dan saya juga merespon dari pertanyaan Bapak melalui Saudara Denis ini ya supaya jangan simpang siur aja. Jangan sampai gini Pak ya. Karena saya sebagai umat Islam merasa bilang di umat sebelah itu bahwa saya tuh Islam itu radikal atau teroris itu. Padahal padahal itu juga bisa aja pemicunya dari luar sana gitu. Kenyataannya gini Pak, bahwa ketika mayoritas Islam kalau mau buat radikal gampang karena mayoritas Islam ratakan semua umat Kristen di Indonesia. Tapi enggak kan, aman-aman aja gitu. Nah gitu. Nah malah Islam juga menjaga kerukunan umat beragama. Itu mereka masing-masing malah gitu. Gitu saya pengen seperti itu gitu aja sih Pak. Iya betul. Ya sesuai dengan kenyataan itu Pak Rahmat. Betul alhamdulillah. Ya gitulah karena berbeda pendapat wajar sih itu karena Pak Rahmat ini senang saya berbincang-bincang dengan Pak Rahmat. Iya betul Pak. Tadi banyak pemahaman yang bisa nanti kita renungkan lagi. Iya sama-sama Pak. Iya siap. Oke. Ya baik selamat siang Pak Rahmat. Siang. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Sama-sama. Ya sama-sama. Terima kasih juga. Selamat siang Pak Rahmat. Siang ya. Ditutup ya sekarang. Siap. Mangga. Iya. Ya. Selamat siang. Siang.